Oh, mohon maaf Kak, sebelumnya saya izin record ya Kak. Boleh. Mangga. Ini langsung saja Kak, kita pertama perkenalan dulu ya Kak. Ini dari kami dulu perkenalan. Silakan. Eh, Perkenalkan, saya Ivan Adriansyah, mahasiswa Poltekkes Surakarta, jurusan D4. Selanjutnya ada teman saya. Izin masuk, saya Udaya Saiko, satu kelas sama Ipan dan satu kelompok juga sama Ipan. Salam kenal Kak Mega. Salam kenal Mbak Uda. Selanjutnya, sebelumnya mohon maaf Kak, saya izin off cam dikarenakan sinyalnya di rumah saya kurang stabil. Perkenalkan, nama saya Intan, satu kelas dengan Ivan dan Budaya. Salam kenal Kak Mega. Senang berkenalan dengan Kak Mega. Salam. Ini bertiga satu kelompok. Sebenarnya ini ada 4 orang Kak, tapi yang satu mungkin ada gangguan sinyal kayaknya belum join. Tugasnya siapa ini? Tugasnya dari Pak Budi Kak. Pak Budi. Oh. Oke. Apa? Aduh, dari Pak Budi. Oke lah. Tentang apa kemarin? Tentang eksplorasi dampak konteks itu Kak. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu nggak Kak? Untuk kakaknya itu. Oke. Malu gue perkenalan. Oke, saya Mega Kusuma Wardani. OT kalau sekarang lagi dinas di Rumah Sakit Firdaus. Biasanya di klinik anak juga di Super Kids di Jakarta. Gitu. Nah, apa lagi? Kalau kerja udah dari 2016, sekarang 2022 berarti 6 tahun. Udah 6 tahun kerja. Gitu. Oke, salam kenal semua. Sebelumnya kakak Semester selama 6 tahun bekerja itu udah pernah di klinik apa saja, apa udah pernah pindah dari rumah sakit mana saja Kak? Udah pernah dulu di Hermina Kemayoran, hampir 2 tahun. Terus sempat juga di klinik RHE itu berapa ya? 3 bulan. Karena mau lanjut kuliah, udah sih. Terus habis itu langsung kerja di sini. Firdaus sama di Super Kids masih. Gitu. Kak, kalau boleh tahu di rumah sakit Hermina sama yang klinik itu area apa aja ya Kak itu Kak? Areanya, kalau di Hermina dulu anak sih, pediatri, ada dewasa juga tapi nggak terlalu banyak. Yang RHE juga sama pediatri, dua-duanya pediatri. Bentar Pak. Baik Kak, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya ya. Jadi di rumah sakit itu kakak itu kondisi anaknya itu maksudnya itu lebih sering menangani pada kasus apa ya Kak? Rata-rata sih di sini GDD, global delay, terusnya MR, ID. MR, retardasi mental, terus fisik, DS. Oh iya, DS juga. Oh banyak, enggak, tapi paling banyak GDD. GDD sama ID, MR. Gitu. Paling banyak kan ya? Oh iya, paling banyak.
Terus untuk pelayanannya itu bagaimana ya Kak? Alurnya itu? Alurnya dari dia masuk pertama kali atau dari mana nih? Soalnya Eh, kalau mung- di eh, kan mungkin dari pasien baru gitu ya Kak? pasien baru. Oh, dari pasien baru. Kalau pasien baru itu biasanya kalau yang BPJS ya, itu dia dari rujukan puskesmas dulu. Dari rujukan puskesmas terus dia dapat rujukan ke dokter anak. Nah, dari dokter anak kalau memang ada gangguan tumbuh kembang baru dia dirujuk lagi buat ke rehab medis gitu. Ketemu sama dokter apa SPKFR-nya baru kalau emang dirasa dapat OT atau dapat TW atau dapat physio baru dirujuk ke terapi gitu. Terus untuk pelayanannya terhadap kondisi tersebut itu bagaimana ya Kak? Bisa diceritakan nggak? Misalnya apa ada faktor penghambat, terus mungkin ada faktor penunjangnya seperti itu Kak? Faktor penghambat. Kalau faktor penghambat apa ya? Nah, ruangan kali ya. Karena kalau di rumah sakit sih terhambatnya tuh sama keterbatasan ruangan. Jadi nggak apa sih istilahnya kita nggak bisa banyak explore sih. Buat dia ini anak ini misalkan dia butuhnya tuh yang emang untuk ningkatin sensori tapi karena ruangannya itu terbatas cuma bisa tabletop ya udah jadi tabletop tapi ada di sensoriin dikit-dikit kayak gitu. Kalau di klinik sih mungkin lebih apa namanya lebih enak karena dia ruangannya kan ada dibagi-bagi gitu ya. Memang ada yang ruangan tabletop sendiri, ada ruangan SI sendiri, bahkan udah ada juga yang ruangan sensori Messi untuk khusus taktilnya sendiri gitu. Kalau untuk terbatas ya, tapi kalau untuk fasilitas penunjangnya sih sebenarnya juga kurang sih ya karena memang alatnya nggak oh ini terutama buat yang kayak apa namanya asesmen awal gitu ya asesmen awal pas dia mau kita mau tahu lebih dalam dia ini ada kekurangannya itu di mana yang harus kita tingkatin itu di mana kan biasanya pakai ini ya apa pemeriksaan apa namanya yang bagus-bagus itu apa PMI kayak gitu-gitu nah itu yang bikin susah juga karena itu mahal dan harus belinya original jadi kita tidak punya gitu itu. Izin masuk Kak, izin bertanya. Kalau misalkan perilaku anak-anak kan pasti ada yang dipengaruhi oleh sukunya, dari orang tuanya gitu. Gimana strategi pelayanan kakak kalau misalkan anak itu punya perilaku yang suka bicaranya tuh keras atau enggak cepat gitu Kak? Itu kan pasti mempengaruhi cara dia bicara tuh Kak. Strategi pelayanan kakak itu gimana? Kalau buat anak yang bicaranya cepat, kalau itu kayaknya tergantung ya, karena kalau saya sih, ini pribadi sih ya, penilaian pribadi. Kalau buat penanganan anak itu, kalau kalau dari suku, aku biasanya nggak mandang dari suku sih. Lebih ke ini dia ngomong cepatnya itu kenapa gitu. Apa karena emang dia ngomong cepat itu karena apa sih istilahnya idenya itu terlalu banyak jadi dia ngungkapinnya itu cepet banget jadi dia nggak bisa kontrol gitu kan ada ya apa sih ya nama kasusnya itu tapi yang kayak gitulah jadi dia eksplorasi isi ide di otaknya itu banyak banget jadi dia ngobrolnya tuh kemana-mana lari-lari kayak gitu jadi paling kita yang ngekat sendiri kita lagi ngomongin apa lingkupnya apa kalau emang udah lewat di-cut gitu misalnya lagi ngomongin Teletubbies terus nanti dia lari ke mana Tayo ke SpongeBob ya tar lu balik lagi tadi kita lagi ngomongin apa ya gitu aja sih paling pribadi ya. Baik Kak, apakah nanti kakak juga akan ngasih edukasi buat orang tua anak itu kalau misalkan ngomongnya yang pelan-pelan aja gitu Kak? Oh iya harus karena kan kalau misalkan setiap terapi ada sisi ini ya apa kayak edukasi ke orang tua gitu. Nah itu memang nanti
dikasih tahu kalau misalkan emang dirasa nih harus begini, kalau ngobrol itu dikasih ruang lingkup, ya kita kasih tahu ruang lingkupnya kayak gimana, terus caranya itu gimana. Kalau misalkan orang tuanya kadang ada yang bisa eksplorasi sendiri, jadi dia bisa kreasi sendiri. Kadang ada orang tua yang agak gimana ya, kayak istilahnya tuh kaku gitu, kayak bingung ini tuh anaknya harus diapain, bingung ini tuh harus diapain gitu. Jadi kita yang ya bantulah kasih dikit-dikit taktik gimana caranya kayak gitu. Itu Mbak. Oke, Kak. Kalau gitu kan ini udah bahas tentang orang tua. Kalau misalkan orang tua pasien tuh ada yang mensupport sama nggak mensupport. Misalnya salah satu orang tua itu ngasih fasilitas gitu buat proses terapinya di rumah. Itu seberapa besar pengaruh perkembangan anak itu, Kak? Oh, biasanya tuh besar banget sih. Kalau orang tuanya yang emang support ya, itu beda banget. Kalau mungkin dipersenin bisa kelihatan bedanya itu sekitar 50% lebih. Yang difasilitasi lebih bagus perkembangannya biasanya daripada yang nggak difasilitasi. Gitu. Jadi memang terus digembor-gemborin sih, ayo kalau bisa begini begini. Tapi tetap sih fasilitasinya itu balik lagi ke kemampuan orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya mampu, misal bisa ngikutin apa yang ada di ruang terapi, ya silakan. Tapi kalau misalkan emang nggak bisa, bisa dikreasiin sendiri, bisa bikin sendiri, gitu. Tergantung orang tuanya. Emang dokter Ellen nanya? Oh iya. Izin masuk lagi untuk kebijakan dari tempat kakak bekerja itu, apakah orang tua pasien dari keluarga yang menengah ke atas apa menengah ke bawah itu dibedakan dalam ngasih pelayanan, misalkan dari frekuensi terapi sama durasi terapi gitu, Kak? Enggak sih, sama semua kok. Karena kan kebetulan di sini aku sendiri ya, ngatur sendiri. Jadi berapa lama terapinya kayak gitu itu sama semua sih. Setiap pasien yang BPJS pun yang umum sama semua durasinya. Baik Kak, izin masuk. Halo. Apakah pemberian terapi untuk apakah pemberian terapi untuk kondisi pasien yang tertentu itu dibedakan ya Kak di klinik Kakak? Berdasarkan didikan terapisnya. Misalkan kondisi ini yang terapi tingkat D3, terus kondisi ini tingkat pendidikannya khusus yang terapis D4. Enggak sih, enggak ada sih. Enggak ada tuh yang begitu. Semua sama sih. Siapapun kalau yang di klinik itu ya, itu siapapun ada jadwal yang kosong, apapun kondisinya, ya kita pegang gitu. Jadi semua sama rata, semua punya pengalaman sama kondisi macam-macam anak juga gitu sih. Nggak dibedain berdasarkan D3, D4 gitu. Baik Kak, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah strategi pelayanan yang akan Kakak berikan pada area yang Kakak bekerja jika perilaku pasien dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tempat tinggalnya? Misalkan perilaku pasien ini dia ikut dengan neneknya, perilakunya dibebasin mau ngapain aja atau gimana, terus sedangkan sama ibunya pola asuhnya benar-benar dijaga, itu bagaimana Kak? Terima kasih. Kalau itu sih edukasi ke orang tua sama nenek itu jelasinnya agak susah sih. Kalau yang memang dia perilakunya berdasarkan lingkungan, biasanya kita suruh orang tuanya atau siapapun sih yang entah itu neneknya, entah itu orang tuanya, kita ngasih PR begini untuk supaya mengubah perilakunya dia jadi lebih adaptif gitu ya, begini gini, terutama sama siapa yang dia itu istilahnya dimanja, nah itu yang harus dikasih tahu gitu.
gitu. Jadi kita paling istilahnya titip salam ke si orang yang suka manjain supaya manjainnya itu dikurangi. Kayak gitu. Jatuhnya edukasi tapi tetap via keluarga sih ya. Gitu. Karena kadang kalau misalkan disuruh datang ke tempat terapi, orang tua itu ada yang suka nggak mau sih. Kayak gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Kalau boleh tahu, di dalam satu minggu itu hari apa saja ya, Kak, untuk pelaksanaan terapi? Dan dalam satu sesi terapi itu berapa menit? Apakah ada pembedanya dengan pasien tertentu? Misal dengan pasien BPJS itu 30 menit, pasien umum itu 1 jam, atau gimana? Terima kasih. Kalau frekuensi terapi sih biasanya seminggu sih 2 kali ya. Itu kalau di tempat saya kan ada 2. Kalau di yang rumah sakit ini biasanya 2 kali itu, 1 kalinya misalnya OT, terus hari lain itu terbicara gitu. Di klinik juga kadang bahkan ada yang seminggu itu isinya full 5 hari gitu. Jadi Senin sampai Jumat itu mereka ada terapi, cuma memang beda-beda. Misalkan hari Senin itu OTTW, terus nanti Selasanya BHEF, terus nanti Rabunya SITW kayak gitu. Kalau paling banyak sih 2 kali seminggu. Terus kalau untuk durasinya sih beda juga. Kalau di rumah sakit saya magang biasanya itu 40 menit terapi, edukasi ke orang tuanya 5 menit. Terus kalau yang di klinik itu 1 jam. 1 jam itu total dari 45 menitnya itu terapi, terus 5 menit itu kita ada nulis laporan di buku, terus 10 menitnya itu sisanya buat edukasi ke orang tua gitu. Baik, Kak. Terima kasih untuk pertanyaan dari saya. Mungkin cukup. Mungkin akan dilanjutkan oleh Ivan maupun Hidayat. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, Baik Kak, izin masuk. boleh, silakan. Semisal nih ya Kak, kan setiap anak itu pasti ada yang perilakunya tuh, maksudnya tuh ada yang jahil, ada yang nakal gitu ya Kak. Terus ada yang berbicara kotor. Itu kalau semisal ada anak nih jahilin terapisnya atau bikin jengkel gitulah. Itu strategi yang Kakak lakukan itu seperti apa? Apakah mungkin diberikan punishment atau mungkin dikunci di ruang terapis seperti itu? Gimana ya Kak? Untuk yang perilaku maladaptif ya berarti ya jatuhnya. Kalau kayak gitu sih agak susah ya ini jawabnya. Beda-beda sih soalnya tiap anak tuh. Ada yang dia sekali dikasih, sebenarnya bukan punishment sih jatuhnya, jadi kayak lebih ke apa ya? Apa sih kalau di behavior tuh bahasanya lupa. Ya punishment ya. Kayaknya ya di punishment kayak gitu sih. Jadi semisal dia ada satu perilaku yang nggak bagus, apa yang dia mau semua saya tarik biasanya gitu. Mungkin maksudnya ke punishment ya. Ditarik semua sampai paling enggak dia bisa tenang, marah. Kalau memang mau marah ya marah gitu. Jadi biar gimana ya? Dianya itu anak itu biar dia keluar dulu emosinya gitu sampai dia selesai keluarin emosi, udah bisa apa istilahnya redain gitu ya, bisa dia kontrol emosi, regulasi emosinya udah bagus, baru kita masuk, kita tanya gimana maunya, gimana enaknya, kayak apa gitu. Kita deal-dealan sih gitu. Jadi kalau misalkan ada perilaku maladaptif lagi yang muncul, ya biasa saya langsung tarik gitu, langsung biarin dia mau marah lah gitu. Kalau misalkan kayak dikunciin gitu, dulu pernah, bukan dikunciin sih, lebih kayak di punishment yang memang tingkat berat mungkin jatuhnya. Jadi kayak istilahnya tuh dimasukin ke tong, pernah lihat mungkin di masnya nih SD. Gitu kan ada tong tuh biasa ya. Nah, masukin ke situ udah diemin di situ. Anak
anak yang nggak bisa manjat kan pasti dia bakalan ngeraung-ngeraung. Nah, kayak gitu. Nah, itu salah satu punishment juga sebenarnya sih kurang baik ya kalau menurut saya gitu. Mendingan dia nangis ngeraung-ngeraung di luar sampai reda emosinya baru kita masuk lagi gitu. Soalnya kalau di dalam tong gitu atau kayak dikasih punishment yang aneh-aneh biasanya jadi makin kacau perilakunya. Kalau saya gitu. Baik, izin masuk, Kak. Kalau misalkan kan ada pasien nih, pasien itu mungkin dari perilakunya atau dia sudah bisa mengerjakan beberapa aktivitas gitu, Kak. Udah bisa berkembang dengan baik gitu. Terus dalam beberapa bulan, misalkan ada corona kemarin, dalam beberapa bulan dia nggak terapi lagi. Pasti kan dia udah nggak bisa, ada yang nggak bisa gitu. Itu kakak gimana pelayanannya? Kan ganti STG, LTG juga. Betul, pasti mundur karena kalau dilihat dari evaluasi yang terakhirnya itu ada yang hilang itu pasti. Jadi mau nggak mau mesti balik lagi sih ke goal yang pernah di achieve dulu gitu. Karena nih harusnya dia udah bisa di sini, terus dia nggak bisa lagi, ya mau nggak mau harus turun lagi dulu. Karena kalau bawahnya itu berantakan, pasti berantakan semua ke atas yang udah disusun gitu. Jadi mau nggak mau, biasanya sih saya balik lagi gitu. Tapi nggak benar-benar full yang balik ke STG awalnya itu enggak. Jadi sambil jalan ke masuk ke LTG baru, tapi memang masukin si LTG yang lama itu ke jadi STG-nya gitu. Biasanya gitu. Gitu. Nanti hitung-hitungan ya. Makasih. Tanya lagi, Kak. Kalau misalkan kan pasien ini susah diatur atau nggak suka sama terapisnya. Terus itu apakah bisa di tempat kakak bekerja itu ganti terapis lain gitu, Kak? Bisa sih. Bisa kalau yang kayak gitu. Itu lebih ke orang tua biasanya kalau yang kayak gitu. Orang tuanya sih yang nggak suka sebenarnya. Kalau anak, sebenarnya iya sih, kita harus apa ya istilahnya bonding ke anaknya gitu. Kalau misalkan kita bonding ke anak, kalau anaknya suka, ya pasti suka gitu. Itu sih sebenarnya anak gimana berperilaku pas lagi terapi tergantung dari kitanya juga. Kalau kita moodnya nggak bagus, biasanya anak juga moodnya akan jelek gitu. Mungkin sering dengar kayak gitu, tapi emang bener kok. Gitu. Jadi kalau emang mau bonding sama anak, kita moodnya juga harus bagus. Jadi nanti anak juga ke kita bakalan bagus gitu. Tapi kalau misalkan yang kasusnya ganti terapis, itu lebih ke orang tua. Karena menurut orang tuanya ini terapis ini kok ke anak saya tuh gini, anaknya tuh nangis-nangis terus kayak gini gitu. Orang tuanya nggak suka, akhirnya orang tuanya yang bisa ganti terapis. Gitu. Baik, Kak. Makasih, Kak. Beberapa jawaban kakak udah menjawab pertanyaan saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Kak izin masuk. Mohon maaf mau nanya di tempat kakak itu jumlah terapisnya berapa ya, Kak? Kalau saya di rumah sakit sendiri, OT sendiri, doang yang mau wah. Tapi kalau di klinik itu berapa ya? Kayaknya ada sekitar OT ya. Kalau OT doang itu 12 kayaknya. 12 orang di klinik. Gitu, karena emang part time juga. Jadi kan jam kerjanya itu nggak full yang dari pagi sampai sore gitu. Jadi mereka kadang suka ada yang cuma ngambil sorenya doang, kadang suka ada yang ngambil paginya doang. Kayak saya misalkan hari Jumat Sabtu itu emang cuma setengah hari di klinik, jadi cuma jam 9 sampai jam 12, jam 9 sampai jam 2, sisanya visit kayak gitu. Makanya rame. Baik Kak, mungkin pertanyaan dari kami itu udah cukup dan sudah terjawab semuanya. Mungkin ya mungkin ada yang mau disampaikan Kak dari kakaknya sendiri untuk kita. Yang mau disampaikan ke Mas dan Mbaknya, semester berapa ini?
Mas Mbaknya? Semester 4, Kak. Semester 4. Semester 4. D4 berarti semester 4. Tahun kedua ya? Tahun kedua. Udah PK? Praktek klinik? Ini mau PK yang kedua, Kak. PK satunya gimana? Nah, itu harus itu tuh saran aja sih. Kalau nanti selama praktek klinik mungkin masih ngeraba-raba ya OT itu apa gitu. OT itu kayak kerjanya tuh ngapain kayak gitu-gitu. Nah, soalnya dulu juga gue gitu, mau bener-bener nggak tahu harus apa ya. Gue ngeliat orang nerapi orang, ini anak kok begini, itu kenapa, ini gimana, kenapa harus begini, kenapa ditaruh di ayunan tuh kenapa ditaruh, kenapa ditaruh di prosoton, kenapa harus dia naik prosoton, kenapa harus dia kayak gini, nah, itu. Kalau kata Pak Budi, clinical reasoningnya harus mantep, gitu. Itu benar sih, tapi kalau emang kalian bingung sama profesi OT, mendingan ya banyak-banyak berdoa aja sih. Kalau dari saya, semoga kalian jadi OT yang baik-baik semuanya. Tidak, ya kalau mengeluh ya wajar ya, manusia mah pasti mengeluh gitu. Cuma kalau mengeluhnya soal pekerjaan yang gak jelas, ya perbanyak ini sih, apa namanya, kalau bisa semangat belajar terus biar banyak OT tuh di apa ini yang S2 kayak gitu tuh, ngikut jejak-jejaknya Pak Budi gitu, jadi dosen di sini. Soalnya pembicara tuh kalau seminar ya bosen banget ketemu Pak Budi, Bu Era, Bu Erna, Bu siapa lagi itu yang solo-solo semua kebanyakan gitu. Padahal OT kalau misalkan di Indonesia tuh butuh ini banget sih, apa masih luas banget gitu. Semangat pasti bisa. Gila, gue kayak mau ini ya. Kayak mau maju politik. Aduh. Mohon maaf. Aduh. Gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Nih, saya mumpung lagi available ini. Iya. Mungkin kayaknya ini udah cukup, Kak, karena sudah menjawab semuanya. Mantap. Oke Ya. deh, siap. Saya mau mengucapkan terima gitu. kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga loh. Ini saya udah mau diwawancarain. Waduh, maaf ya, bentar. Sudah mau diwawancarain. Oke. Ya, terima kasih buat kakaknya udah membantu tugas kami. Sama-sama, semoga lolos ya nilainya A. Ya, dan mau direpotkan juga. Enggak kok, nggak apa-apa. Sharing-sharing begini asik sebenarnya. Gitu. Gak apa-apa. Silahkan tanya lagi ke saya kalau kalian mau tahu. Silahkan. Seperti itu. Oke, selamat datang di OT. Semoga betah-betah semua jadi OT ya, adik-adik. Oke, udah. Izin masuk, Kak. Mungkin Boleh. itu saja dari kami. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila mengganggu waktu kakak. Dan sekali lagi terima kasih telah membantu kami untuk melaksanakan tugas dari Pak Budi. Yo, titip salam buat Pak Budi. Ya, Kak. Jika ada yang ingin kami tanyakan, apakah boleh melalui WhatsApp? Boleh. Silakan. Baik, mungkin untuk Zoom meeting pada hari ini cukup sekian ya, Kak. Terima kasih sekali lagi, Kak. Ya, terima kasih juga. Izin live ya. Iya, Kak. Ya, Kak, boleh. Iya, terima kasih banyak ya, Kak. Semangat ya semua. Siap, Kak.